Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dismai Lailatul Suada dengan NPM 2321020179. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui, perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan berumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Nikah adalah akad yang diterapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan melainkan karena peran dan fungsinya yang berbeda. Namun fungsi masing-masing dari mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan. Karena itu, untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan sesuatu kerjasama. Selanjutnya, beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah: 1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. 2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. 3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. 4. Tidak bermuka masam di hadapan suami. Dan yang terakhir, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami. Kemudian ada hak dan kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Yang kedua, suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Yang ketiga, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya. Yang keempat, suami istri wajib memelihara kehormatannya. Yang terakhir, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Selanjutnya ada hak yang bersifat materi, ada mahar dan nafkah. Mahar secara etimologi bahasa artinya mas kawin. Di antaranya bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Sebagaimana dalam Islam, hak pertama perempuan adalah menerima mahar. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. Nafkah hanya diwajibkan untuk suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang, sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya. Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya. Selanjutnya ada juga hak yang bersifat non-materi, ada nafkah batin. Dengan mempergauli istri dengan baik, tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramah tamahan dalam persekutuan serta kepuasaan bersama. Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam istrinya. Dengan adanya nafkah, beberapa kebutuhan bisa terpenuhi. Maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan di antara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terrealisasi dengan baik dan sempurna. Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan, salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami istri. Yang selanjutnya menjaga istri. Di samping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istri berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada mencampuri istri. Mencampuri istri sama halnya bicara tentang nafkah batin yang merupakan kebutuhan biologis dan psikologis, seperti cinta kasih, perhatian, dan perlindungan. Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan seks. Kemudian ada kewajiban istri terhadap suami. 1. Harus taat kepada suami. 2. Tidak durhaka kepada suami. 3. Memelihara kehormatan dan harta suami. 4. Berhias untuk suami dan kewajiban untuk menundukkan pandangan dan menutup auratnya. Yang poin terakhir ada kedudukan istri dalam keluarga. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wanita jika ia hendak bekerja di luar rumah, antara lain sebagai berikut. 1.
persetujuan suami. 2. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan bekerja. 3. Pekerjaan itu tidak menimbulkan halwat. 4. Pekerjaannya sesuai dengan karakter psikis wanita. Dan 5. Menjauhi segala sumber fitnah. Terima kasih, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.